hari ini? Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Nibras Afifah, hadir Ibu. Namanya Hadir, Ibu. Amayan Sari, Hadir, Ibu. Erwin. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Ibu. Oke, sebelum memulai proses pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong ketertibannya membimbing doa ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian lihat pada tanaman apa sih yang paling mencolok pada tumbuhan tersebut? Bunga, Ibu. Ya, betul sekali ya. Berikan aplaus kepada teman kita. Nah, mengapa lebah atau kupu-kupu sering mendatangi bunga? Saya bahkan ada Alia. Karena pada bunga itu terdapat nektar. Oke, betul sekali ya, karena pada bunga itu menghasilkan nektar yang berupa cairan yang manis. Oke, topik pembelajaran kita hari ini adalah struktur morfologi bunga. Nah, ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur bunga yang ada di lingkungan sekitar dan menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian bunga. Nah, langsung saja Ibu yang bertanya lagi. Bagian utama pada bunga itu apa saja sih? Ada yang bisa menjelaskan? Menyebutkan? Saya Bu. Ya, ini silakan. Baik, bagian utama bunga itu ada 4. Ada mahkota bunga, benang sari, putik, dan kelopak. Ya, betul sekali ya. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Oke, jadi struktur morfologi bunga itu adalah bagian atau susunan dari bagian-bagian pada bunga. Nah, di mana bagian utamanya itu ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada benang sari dan putik. Secara keseluruhan, struktur morfologi bunga itu ada 7, di mana ada pertama ada kelopak. Kelopak itu sebagai penopang dari mahkota bunga. Nah, ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi sebagai penarik dari serangga agar datang untuk melakukan penyerbukan. Nah, yang ketiga itu ada benang sari. Benang sari adalah salah satu organ reproduksi jantan pada bunga. Dia menghasilkan serbuk sari dan dibantu oleh putik. Putik itu adalah organ reproduksi betina pada bunga sebagai tempat terjadinya proses penyerbukan yang dimana benang sari akan melepaskan serbuk sari ke kepala putik dan kepala putik ini akan melakukan proses reproduksi yang dimana terdapat bagian-bagian seperti kepala putik sebagai tempat menempelnya serbuk sari, ada tangkai putik sebagai penopangnya, kemudian ada bakal buah atau ovarium sebagai tempat bakal biji terjadi dan tempat terjadinya reproduksi. Oke, lanjut ya. Ibu. Ini setelah penjelasannya Ibu tadi, Ibu akan memberikan sebuah expression di mana kan Ibu sudah menjelaskan bagian-bagian bunga ya. Jadi kalian mengisi bagian bunga itu di LKPD yang Ibu sudah siapkan ya. Jadi Ibu akan bagikan. Tapi sebelumnya saya ingin kalian berhitung untuk membuat kelompok dan dalam satu kelompok itu beranggotakan 3 orang saja. Dimulai dari Nibras Afifah. Berhitung 1, 2, 3, 4. Oke ya. Jadi nomor 1 itu kelompok 1, nomor 2 itu kelompok 2, dan nomor 3 itu kelompok 3. Langsung saja Ibu kasihkan ya lembarnya. Ya, Ibu. Oke ya. Jadi ada yang bisa jelaskan di sini tuh bagian apa ya? Saya, Ibu. Oke, mau ada yang pertama. Mahkota bunga, Ibu. Oke, kalau yang di bagian sini ada yang tahu? Saya, Ibu. Ya, kita. Tangkai bunga, Ibu. Ya, betul sekali ya.
Yang bagian di sini ada yang tahu? Saya Ibu. Almayani Said. Ikutin Ibu. Ya betul sekali ya. Beri aplaus untuk teman-teman sekalian. Oke, lanjut ya. Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian. Tugas kelompoknya itu sama seperti yang tadi, tetapi sebelum itu Ibu akan mengajak kalian untuk keluar kelas untuk melihat lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi jenis bunga serta morfologi bunga tersebut. Nah, setelah itu kalian identifikasi, kalian tulislah pada lembar LKPD yang Ibu bagikan. Oke, mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu, sudah jelas. Oke, Alfiana di belakang kenapa ya? Tolong ya diperhatikan karena nanti tuh ada kuis dan harus diperhatikan. Oke. Nah, setelah kalian mengidentifikasi tanaman yang ada di luar, tanaman apa saja yang kalian dapatkan? Coba jelaskan kepada saya kelompok 1. Kelompok 1 tanaman apa saja ya ditemukan? Bunga asokan ya. Oke. Nah, kan di lembar kerja peserta didik kalian itu ada namanya nama bunga, kelopaknya itu apakah terdapat atau tidak, mahkotanya itu ada atau tidak, benang sarinya ada atau tidak, dia memiliki atau tidak, dan simetri dan jenis bunganya itu jenis bunga apa? Apakah dia tunggal atau majemuk? Kalian paham kan yang dimaksud jenis bunga tunggal dan majemuk? Oke, jadi lanjut saja. Untuk kelompok 2 apa saja yang ditemukan? Bunga kembang sepatu Ibu. Kemudian dia itu simetris. Jenis bunganya itu termasuk ke dalam jenis bunga tunggal dan juga termasuk ke dalam bunga sempurna. Termasuk ke dalam bunga sempurna Ibu. Oke, betul sekali ya. Beri aplaus. Lanjut ya, kita masuk ke bagian kuis ya, untuk mengecek pemahaman kalian itu sampai di mana. Jadi adik-adik sekalian, Ibu akan memberikan kuis ini, kalian bisa akses di handphone kalian. Ibu sudah mengirimkannya ke WhatsApp. Ya Ibu. Ya Bu. Oke, ya, jadi kalian tinggal join dengan kode berikut. Nah, Ibu. Oke, kasih waktu 1 menit. Oke, udah ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dari adik-adik sekalian, ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Ibu. Oke, kita dipersilahkan. Jadi struktur morfologi bunga itu terdiri dari beberapa bagian utama seperti mahkota, kelopak, benang sari, pucuk, dan juga tangkai Ibu. Kemudian memiliki fungsi masing-masing Ibu. Ya, betul sekali ya. Berikan tepuk tangan teman-teman. Aku akan memberikan tugas rumah atau pekerjaan di rumah, yaitu adik-adik sekalian itu membuat tugas proyek karya 2 dimensi atau 3 dimensi untuk terkait morfologi bunga yang kalian identifikasi tadi. Jadi dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tolong ketua kelas memimpin doa kita sebelum kita pulang ya. Baik, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum kita pulang. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, alhamdulillah tidak terasa waktu kita sudah sampai di sini, sudah selesai. Nah, ada pun motivasi yang Ibu berikan, yaitu setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat dengan tujuan kita di masa depan. Maka dari itu, tetaplah semangat ya teman-teman, adik-adik sekalian. Ya Bu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.